konsep sesuatu yang baru untuk 2024, 2024, 2025 ya, walaupun sekarang udah ada juga yang buku-buku atau modul-modul yang beredar, tapi kan itu produknya kurikulum yang percobaan ya. 2024, 2025 ini kan udah pasti nih serentak ya, kan akan dilaksanakan. Sebenarnya ini peluang besar buat Bu Dokter dan tim Pak Dhani untuk kita kembangkan menjadi ya minimal ada produk-produk yang usah kita jual, kita produksi sendiri baru kita jual. Kalau jual ke orang dalam bentuk jadi dikit hasilnya. Ya, benar. Kalau misalkan kita lari ke percetakan langsung di Surakarta, di Klaten gitu kan. Dengan model kerjasama gitu ya. Apalagi saya percaya Bu Dokter dengan segala kelebihan yang dimiliki Pak Ganteng, saya yakin gitu kan. Karena sayang juga gini, ini kan organisasi besar yang udah berapa tahun ya? 2017. 7 ya, 6 7 tahun ya, gitu kan. Dengan dinamika yang ada tentunya, yang jelas dinamika itu akan selalu ada, tapi di tengah dinamika yang ada, kenapa enggak gitu ya. Yang terpenting kita kecilkan perbedaan, tapi kita perluas persamaan, dalam arti bukan berarti harus sama satu ideologi, tetapi one man one opinion, tapi kita akan menjadi satu conclusion gitu kan, satu kesimpulan, satu keputusan yang saya rasa akan tersenyum itu Bu Dokter. Boleh, bagus tuh, ide bagus tuh, nanti kita rekonsiliasi. Karena saya tuh sebenarnya ingin banyak ngobrol-ngobrol dengan Bu Dokter, dengan Pak Ganteng gitu ya. Ya apalagi kita kan kalau kemarin kan masih coba-coba, ya masih adalah dikotomi antara pemahaman A, B, C sampai Z-nya gitu kan. Udah nanti kalau kita sudah sampai ke inti, karena kita masih ada 2 menit, kalau di laptop saya masih ada 2 menit sebelum jam 4. Karena kita kan ini ya kita merefresh aja. Saya sebenarnya senang mendengarkan Bu Dokter daripada saya yang berbicara. Saya malu kalau saya berbicara dengan Pak Dokter Ganteng, apalagi kan Pak Dokter itu luar biasa gitu. Dengan dengan mengikuti GP, wow. Mas Agi lah, lebih dari Mas Agi ya. Kita malah kangen ya Pak Dhani, Pak Dudu. Kangen ini dengan teman-teman. Ini kebetulan juga teman-teman yang hadir juga beberapa saya kenal. Walaupun memang belum begitu banyak ya, baru ini ada Ustadz juga nih, Ustadz Turmuji ya. Oh Tad, aduh ini anak saya nih. Alhamdulillah Ustadz ini anak saya, beliau walaupun sebentar dengan saya tapi saya sangat besar dengan beliau. Ini Tad bisa dipakai Pak Ganteng, ini bisa kolaborasi nih Pak Ganteng dengan Pak Ustadz Turmuji nih. Selalu terbuka Pak IPP ini. Ahli tahfiz itu. Tuh, ada banyak keahlian ya. Ini yang kenal nih. Waduh. Ayo dong, Ustaz Turmuji. Ayo gabung dong, Mas Ars. Ayo. Jangan dimana jangan aku mau. Ayo. Nanti saya japri, Pak. Jadi narasumber ahli aja. Narasumber ahli nanti ini untuk materinya nanti diminta ke Pak Ustadz tuh. Kan apa? Pokoknya PIPP terbuka untuk semua ya Pak Dhani. Betul sekali. Sudah diwakafkan untuk pendidikan. Karena gini Pak, mengenai ini kan ya kita tidak sebelum ke inti mengenai lomba kreativitas ini kan terkadang yang PAI ini banyak dikuasai oleh SDIT, SDI TNI. SD negeri terkadang ada 1-2 tapi jarak ya istilahnya masih kekuatannya masih kalah lah. Padahal di SD negeri itu banyak potensi. Ini salah satunya Ustadz Turmuji ini ahli tahfiz. Beliau bisa mengembangkan untuk tingkat ya internal kita ataupun juga ke depannya seperti itu.
Boleh tuh digabungin tuh Pak dengan guru-guru PAI, suruh aktif di PIPP. Webinar-webinar untuk guru-guru PAI kan mungkin sedikit ya. Benar, Bun. Iya. Kita selalu sinergikan aja Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 16. Sesuai dengan rencana kita, jadwal kegiatan webinar ini akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ibu Ami, bisa dengar suara saya? Suara Ibu tidak terdengar ya? Masih di mute kayaknya, masih di mute. Kita gimana? Ibu Ami, suaranya belum terdengar? Belum terdengar. Ya. Barusan. Ya. Silakan Ibu Ami sebagai moderator memulai actionnya. Mangga. Ya, baiklah Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CEO dan founder PIPP Teacher Training, Ibu Dr. Nina Krisna Ramdhani, ya, yang sekarang telah membersamai kita. Kemudian kepada yang saya hormati fasilitator PIPP Teacher Training Bapak Dhani Hamdani SPD, kepada narasumber yang hebat Bapak Dudu Kurnia di MPD, Teamwork PIPP, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta webinar gratis PIPP Teacher Training. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Esa, sore hari ini kita bisa bersua di Zoom virtual meeting dalam kegiatan pre-webinar PIPP Teacher Training dengan topik bedah Permendikbud nomor 12 tahun 2024 menuju kurikulum merdeka serentak. Perkenalkan, saya Ami Siti Aminah sebagai moderator yang akan membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Baiklah Bapak Ibu, hari ini adalah hari ke-23 di bulan Ramadan. Semoga kita tetap semangat dan sehat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu semua ya. Semangat dong mengikuti webinar ini. Insya Allah menjadi pahala bagi kita semua karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Ya, saya pernah dengar dari Ustadz ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ibu Dr. Nina Krisna Ramdhani, yang keempat ada pemaparan materi oleh narasumber kita, yang kelima ada diskusi tanya jawab, kemudian yang keenam ada kuis berhadiah, ya ada hadiahnya, siap-siap Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada umpan balik dan penutup. Ya. Demikian susunan acara webinar sore hari ini. Semoga berjalan lancar tanpa kendala dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Tetap semangat, fokus, dan selamat mengikuti. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, ada sedikit pantun nih pembuka dari saya. Buka puasa nanti makan kelapa, rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah dalam webinar yang istimewa ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita buka webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru, sebelum beranjak pada acara kedua, sambutan dari CEO dan founder PIPP Teacher Training, ya, saya mohon izin Ibu Dokter, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk meluangkan waktu sejenak menyampaikan doa bagi kesembuhan suami dari Ibu Diani Listiarini. Beliau merupakan salah satu tim IPP yang saat ini suami beliau sedang dirawat di rumah sakit. Bagi yang beragama Muslim, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dalam hati untuk mendoakan kesembuhan suami dari Ibu Diani. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan semoga ya dikabul oleh Allah, amin. Dan kita pun
semua ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam maghfirah Allah. Ya. Baiklah, kita beranjak kepada acara yang kedua, sambutan dari CEO dan founder PIPP Teacher Training, Ibu Dr. Lina Krisna Ramdhani, SPD, dan kami persilahkan. Mangga Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore, selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam rangkaian acara webinar yang sering diselenggarakan oleh PIPP. Alhamdulillah juga PIPP punya ujung tombaknya nih, Pak Dudu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ada Pak Dani Hamdani sebagai fasilitator PIPP yang terus menerus tiada ada capeknya, tiada ada lelahnya untuk terus berbagi ilmu dengan kita semua, memfasilitasi kita semua untuk bertemu di berbagai acara webinar. Kemudian syukur alhamdulillah yang kedua, ada banyak para pendidik di Indonesia yang ikut juga tergabung di berbagai kegiatan PIPP, Pak Dudu. Jadi kita bukan hanya di Kabupaten Bogor, kita sudah se-Indonesia. Wilayah kita menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pendidiknya juga bukan hanya guru. Hari ini juga hadir beberapa teman dosen dari Unindra. Ibu Farah hadir, Dr. Farah. Mudah-mudahan namanya sih muncul. Hadir Bu Nina. Bu Dr. Farah. Terima kasih dari Unindra. Kemarin juga dari Bu Susi dari Aviator. Ya, sekolah tinggi juga hadir. Alhamdulillah sudah hadir Bu Dokter ya. Ya. Nah, di sini kita semua bertemu di dalam satu forum Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Jadi ada guru, juga ada dari dosen. Bapak dan Ibu guru dan dosen yang saya hormati, perlu Bapak dan Ibu ketahui apabila ada yang baru bergabung di PIPP seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani. PIPP saya bangun tahun 2017. Setelah itu kemudian kita banyak menghasilkan karya-karya. Ada buku, ada jurnal, ada pelatihan-pelatihan, peningkatan mutu profesional guru ya. Banyak sekali. Kemudian datang COVID-19, kita agak tersendat beberapa lama. Setelah itu kemudian segera beradaptasi beralih dari offline ke online. Nah, yang pendukung online-nya itu adalah Pak Dani. Sampai sekarang eksis dari mulai terkena COVID sampai sekarang PIPP masih berkibar. Terima kasih Pak Dani, hatur nuhun, semoga panjang umur dan barokah selalu ya. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan namanya Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Semua yang tergabung di Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan adalah guru-guru yang beradaptasi dengan perubahan apapun, sekecil apapun perubahan. Seperti yang kita akan membahas kali ini, di materi kali ini adalah Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu kita adaptasikan dengan segera. Di antaranya beberapa yang berubah barangkali ya di Permendiknas ini adalah nanti akan dibedah lebih banyak oleh Pak Dudu narasumber kita, tapi diantaranya adalah perubahan nama dokumen KOSP, perubahan ECP dan rumusan TP, kemudian pembaharuan P5, kemudian ada status mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian ada status ekstrakurikuler pramuka, dan sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan yang begitu cepat, seolah-olah baru kemarin materi-materi ini atau permen-permen ini kita adaptasi di tahun yang lalu, tahun sekarang sudah berubah. Jadi begitu cepatnya perubahan-perubahan yang ada, yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, dan itu harus sesegera mungkin kita respon. Melalui media inilah, mudah-mudahan para guru dan dosen, para pendidik Indonesia Pelopor Perubahan dimanapun kita berada, kita akan segera mungkin beradaptasi dengan ini semua. Tidak perlu ada penolakan yang berlebihan, juga tidak perlu ada selebrasi yang berlebihan. Kita jalankan segala sesuatunya sesuai dengan porsi kita. Insya Allah di garis tegak lurus kemajuan pendidikan Indonesia, PIPP akan selalu menjadi pelopor pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Demikian barangkali Bu Ami, sambutan dari saya.
Hatur nuhun atas segala bantuannya dari Bu Ami, kemudian berdoa khusus doa untuk saya juga untuk kemudian mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan dan kelancaran hingga menyelesaikan kewajiban kita menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Wabil khusus kepada Pak Dudu Kurniadi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini adalah free webinar Pak Dudu, jadi insya Allah ilmu yang bermanfaat yang diberikan pada hari ini mendapat balasan dari Allah dengan rezeki yang berlimpah. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modelnya ini model apa? Ya. Kalau di ketentaan Ibu Dokter, ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Dokter Nina, bahwa perubahan yang terjadi di dunia pendidikan memang harus kita respon dengan cepat, dan juga kita kita harus terus belajar dengan dunia yang terus makin berkembang. Nah, bagaimana cara kita merespon perubahan tersebut? Kali ini kita akan membedahnya dengan narasumber keren kita, yaitu Bapak Dudi Kurniadi, yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan analisisnya untuk membedah Permendikbud nomor 12 tahun 2024 menuju kurikulum Merdeka Serentak. Wow, pastinya ya Bapak Ibu, materi ini akan sangat menarik tentunya, karena materi ini update sekali ya. Nah, sebelum ke paparan materi, berikut saya tampilkan biodata singkat dari narasumber kita ya, kenal maka rasanya ya. Bapak Dani boleh dibantu untuk share. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Oke Bapak Ibu guru hebat, seperti yang terlihat di screen ya, Bapak Dudu Kurniadi SPD MPD ini merupakan ya seseorang yang sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan. Beliau menyelesaikan sekolah dasar negerinya di Pasir Erih 3 Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, kemudian SMPN 2 Ciamas tahun 1993, SMAN 4 Kota Bogor tahun 1996, dan PGSD UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta tahun 1999, mendapat beasiswa World Bank, dan S1-nya melanjutkan di PGD PGSD UPI Bandung. Wah, ini satu alma mater Pak Dudu dengan saya juga dari PGSD UPI Pak ya. Beliau melanjutkan kembali ya pasca sarjana di administrasi pendidikan di Universitas Pakuan Unpad ya. Wah, hebat sekali Pak Dudu ini ya, beliau sangat berpengalaman seperti yang kita lihat di sini, menjadi PNS 1 Maret 2000 di SDN Padang Jaya Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur selama lebih dari 10 tahun, kemudian mutasi kembali balik lagi ke Kabupaten Bogor ke asal tanah kelahirannya pada tahun 2010 menjadi guru di SDN Sirnagali Kabupaten Bogor, dan sekarang menempuh kedinasan CKS dipercaya ya pada tahun 2016 dipercaya sebagai kepala Sekolah Dasar Negeri Sukaluyu 3 ya, setelah menempuh pendidikan kedinasan CKS di LPPPKS Solo menjadi kepala sekolah termuda. Wah, berikan aplaus buat Ibu ya, hebat sekali ya pemateri kita ini. Dan prestasi terbaiknya, saya terlihat saya ini makanya nggak pakai maka ya, jadi saya kurang awas, maklum, sudah plus progres, sudah plus minus silinder juga, boleh dibesarkan Pak Dani, umur Pak Dani mempengaruhi ya saat ini menjadi kepala sekolah dasar negeri Gadok Kecamatan Taman Kabupaten Bogor, dan sampai saat ini 1 dari 32 SD yang dipercaya sebagai sekolah penggerak angkatan 1 Kabupaten Bogor. Bapak Jenal, mohon maaf Bapak Jenal, boleh di unmute ya? Saya boleh di mute ya, terima kasih. Kemudian prestasi terbaiknya sebagai penulis, sebagai juara harapan 3 guru berprestasi tahun 2006 di Kabupaten Cianjur. Keren ya, pernah mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi. Kemudian pengalaman menulisnya Goresan Pena Tabir Mimpi Bergerak Nyata, kumpulan puisi kepala sekolah penggerak tahun 2023. Wah, ini masih hangat nih. Modul P5 tahun 2022, buku pendamping Kurmer, modul P5 edisi baru 2023. Wah, ini diborong semua sama Kak Dudu ya. Kemudian pengalaman berorganisasinya sebagai sekretaris Kuaran Cempaka Cianjur,
pengawas KPRI Geministi Campaka Cianjur, Sekum PGRI Campaka, Wakil Sekum PGRI Taman Sari, Ketua Umum KPRI Taman Sari sampai saat ini, dan Ketua KKG dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Sekretaris KKS Taman Sari dari 2016 sampai saat ini, dan menjadi koordinator KSP Angkatan 1 Kabupaten Bogor. Masya Allah, ini prestasinya ya, bukan main-main ya, penulis, apalagi pengalaman menulisnya ini. Kita bisa belajar ya dari Pak Dudu, bedah ilmu dari Pak Dudu nih, kita tunggu ya. Moto Pak Dudu yaitu manjaga wajada ya, itulah biodata dari narasumber kita yang hebat, Pak Dudu Kurniadi ya. Baiklah, langsung saja kita sambut beliau, Bapak Dudu Kurniadi MPD, untuk memberikan materinya. Saya persilakan Pak Dudu, mangga. Baik, terima kasih Bu Ami. Atau saya panggil apa ya, Neng Ami? Mungkin di bawah saya usianya atau setara. Jelas Bu Ami itu keren banget. Keren banget, kalau dengar Bu Ami itu saya pengen tidur jadinya. Keren deh ya Pak. Iya. Baik, saya izin Bu Dokter memulai. Dani. Silakan. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya, luar biasa sekali nih yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qul rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati founder sekaligus CEO kakak kami Ibu Dr. Nina Kusna Ramdhani. Beliau wanita yang sangat tangguh, yang pernah saya jumpai, yang saya kenal. Pokoknya nomines buat saya. Juga Bapak Ganteng, tim apa ya, tim sapu mungkin ya, tim sapu atau fasilitator. Pokoknya beliau ini luar biasa, Bapak Ganteng, Bapak Dhani Hamdani. Juga Bu Ami sebagai host acara hari ini. Bapak Ibu, baik itu bagian dari PIPP seluruh Indonesia. Mohon izin, di sini ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru SMA, SMK, PSD, juga Bapak Ibu kepala sekolah di seluruh Indonesia. Mohon izin, saya tidak sehebat yang ditayangkan tadi, baik yang disampaikan oleh Bu Dr. Nina maupun Pak Dhani maupun Bu Ami, tapi juga saya bagian kecil, yang sangat kecil, yang ingin mengabdikan diri saya, karena memang dari profil tadi saya disekolahkan oleh negara. Nah, ketika sekolahkan negara, tentu saya harus mengabdi pada negara dengan apa yang saya bisa. Hanya saya mungkin orangnya agak gaptek pada nih, Bu Ami dan Bu Dokter. Saya nggak sepandai teman-teman, karena memang mau megang laptop ini agak nggak ini ya, nggak sempat gitu ya. Karena ya pagi di bulan puasa yang harusnya memang kita banyak beberapa kegiatan, ternyata saya diuji oleh Allah. Kondisi kesehatan tahun ini yang memang harus tetap survive. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali di tengah keterbatasan yang saya miliki bisa hadir di tengah orang-orang yang hebat, di tengah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa, yang punya satu visi yang sama, bagaimana kita menjadi bagian dalam mengembangkan pendidikan Indonesia untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun, sebelum nanti saya share screen, saya sedikit ingin menyampaikan pengalaman kami sebagai pelaksana PSP yang alhamdulillah sebenarnya 30 Juni ini kita akan closing, Bu Dokter, Pak Dhani, dan yang lainnya. Tapi closing program ini ternyata belum selesai. Kita akan pengimbasan yang difasilitasi oleh Kemendikbud melalui BPPMD. Tapi di tengah itu, ya kami adalah kelinci-kelinci yang menjadi percobaan, yang insya Allah mudah-mudahan kelincinya sehat-sehat dan berhasil. Dan kami menjadi peserta ataupun program sekolah penggerak yang pemerintah adakan ini karena kesukarelaan kami, karena kami memang dengan proses yang cukup panjang, yang berdarah-darah, ya cukup panjang dalam proses masuknya, pembekalannya, apalagi prosesnya selama 3 tahun ini, yang waktu yang
nggak lama atau nggak sebentar ya, cukup lama. Entah berapa JP nanti, tetapi sayangnya saya sampaikan di forum PPP kita masih kekurangan JP dengan Pak Dhani. Sekolah penggerak ternyata tidak setara dengan GP, artinya kita masih harus recognition. Tetapi karena itu hari ini saya akan sedikit berbagi tentang apa makna dari munculnya Permendikbud 12 tahun 2024. Padahal kami ini sudah digembleng kurang lebih 3 tahun, dan kami digembleng ini luar biasa, dari mulai draft aturan, draft draft kebijakan menjadi sesuatu yang akan di-launchingkan atau yang sudah di-launchingkan dan akan diterapkan per tahun ajaran baru di 2024-2025. Baik, mohon izin Pak Dhani, bisa ditampilkan saja PPT dari saya. Mudah-mudahan tidak banyak, hanya beberapa halaman, tapi ini akan menjadi bagian dari pencerahan diri kita. Saya izin, Pak Dhani, karena saya kebetulan takut sinyalnya nggak kuat karena di luar juga. Baik, sambil menunggu version yang difasilitasi oleh Pak Dhani Hamdani, Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum merdeka yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam ini Kemendikbudristek ini adalah bagian penyempurnaan dari apa yang telah direncanakan pemerintah dengan kebijakan Merdeka Belajar yang sudah, kalau nggak salah sekarang sudah ke kebijakan mungkin lebih dari 26 ya, kebijakan pemerintah atau kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar, dan kami adalah bagian dari proses itu. Permendikbudristek Dikti yang akan kita bedah bersama adalah bagian dari proses panjang selama 3 tahun, di mana latar belakang utamanya muncul tentang Permendikbud 12 2024 ini tentang kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Bagaimana? Jadi awal pemikiran pemerintah pada saat yang kami laksanakan ya, yang kami ikuti pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan, bahwa rendahnya nilai PISA di Indonesia atau anak-anak kita atau para peserta didik. Nah, nilai PISA ini menjadi salah satu tolak ukur potensi anak bangsa, dan juga hal inilah yang kadang menjadikan bahwa Indonesia selalu berada di posisi paling bawah, gitu, posisi paling bawah ketika urutan kemajuan pendidikan suatu negara. Nah, sesuai dengan Permendikbudristek yang sedikit kami rangkum dan kami tampilkan, bahwa latar belakangnya itu yang pertama jelas dibutuhkan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu teknologi, perkembangan global, keragaman sosial budaya, untuk membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila. Pendidikan diarahkan untuk memberdayakan, membangun kemandirian peserta didik, tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik. Dari poin ini kita dapatkan satu pemahaman bahwa lahirnya Permendikbudristek ini memang cukup panjang ya. Selain tadi nilai PISA ditambah dengan pandemi yang berkepanjangan, bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran, mulai memahami apa itu belajar daring, luring gitu ya. Kemudian juga kita berhadapan dengan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan handphone atau ponsel, yang tadinya dulu dilarang anak-anak kita membawa ponsel, tapi sekarang menjadi satu keniscayaan gitu kan. Kalau disebut satu keharusan, itu juga terkadang menjadi sebuah polemik di masyarakat yang paling bawah, terutama saudara-saudara kita yang harus membeli pulsa dengan sinyalnya gitu kan, harus membeli pulsa dengan towernya. Kalau beruntunglah teman-teman ataupun kita semua yang memang
dengan kemudahan pemerintah ataupun juga pihak swasta yang menyediakan provider untuk memudahkan sinyal-sinyal untuk kita dapatkan memanfaatkan teknologi informasi ini. Di tengah polemik yang ada bahwa kok setiap tahun, setiap pergantian pemerintah, setiap pergantian menteri, setiap menteri itu ada pergantian kurikulum. Saya mungkin dengan Bu Dr. Krisna atau dengan Pak Dani kita hampir satu angkatan, kita kurang lebih 70-an ini kita mengalami perubahan kurikulum yang cukup panjang, mulai kurikulum yang saya alami kurikulum tahun 75, kurikulum 84, kurikulum 94, suplemen 99, 2006, kemudian 2013 ya, kurikulum Kurtilas yang disempurnakan, dan sampai ya akan kita sama-sama nanti akan laksanakan di 2024 adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sendiri kan pada dasarnya adalah kurikulum yang kami pahami, ya kurikulum 2013 yang bukan disederhanakan dalam arti dipadatkan secara konten, tetapi lebih bagaimana sih menyampaikan sesuatu konsep kepada para peserta dengan tidak mengabaikan prasyarat mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita juga memberikan satu kenyamanan bahwa para peserta itu hidup di zamannya. Sebenarnya kalau kita lihat latar belakang tentang guru-guru kita, orang tua kita yang memang sudah lebih dulu menjadi pendidik, banyak peninggalan atau cara-cara yang memang masih sangat relevan ditingkatkan, tetapi kita modifikasi dengan kemajuan zaman. Kemudian secara latar belakang, secara aturan main perundang-undangan atau secara perundang-undangan bahwa tentang perubahan PP 57 2021 tentang standar nasional pendidikan ke PP 4 2022 atas perubahan tadi nomor 57 bahwa standar nasional pendidikan menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang pendidikan berwenang untuk menekan perangkat dasar. Artinya bahwa memang suatu kewajiban pemerintah untuk bagaimana kami sebagai tenaga di lapangan agar bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan, tetapi ada payung hukum yang melatar belakang. Next, Bapak Ganteng, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Ya, Bapak Dani, Bu, kita berbicara tentang cakupan materi. Punten ini teman-teman ya, memang ini ada guru SMA, guru SMP atau para dosen. Kebetulan yang kami tampilkan di sini, saya pikir ini hanya untuk teman-teman dari SD ya. Padahal memang PIPP ini luar biasa. Dari PAUD TK, PAUD RA sampai perguruan tinggi itu bagian dari pengembangan PIPP. Karena CEO atau founder PIPP ini punya satu pemikiran yang globalnya luar biasa gitu ya. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti tidak untuk ya SMP SMA dari PAUD TK PAUD RA sampai perguruan tinggi itu bagian dari pengembangan PIPP, karena CEO atau founder PIPP ini punya satu pemikiran yang globalnya luar biasa gitu ya. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti dari kita lanjutkan. Yang pertama, cakupan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah rangka dasar kurikulum itu landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan psikologi. Di mana memang sebenarnya kalau kita berbicara kurikulum itu siapa sih, kurikulum apa itu kan?
Kurikulum itu adalah kita, kurikulum adalah kami, adalah Bapak Ibu, kita semua. Kita adalah kurikulum yang berjalan gitu kan, dalam pengertian sederhananya. Kalau kita bicara tentang pengertian kurikulum secara luas, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami itu. Kemudian, yang kedua adalah struktur kurikulum, di mana struktur kurikulum untuk di sekolah baik sekolah dasar maupun SMP, SMA atau sebutan lain yang sederajat, ini ada 3. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, yang ketiga ekstrakurikuler. Intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler ini memiliki 3 muatan utama. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua muatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah beban belajar. Di mana kompetensi ini dibuat dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi kalau dulu kan ada namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini sama dengan yang pernah kita dapatkan beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun atau 2 tahun yang lalu bagi mereka yang sudah di IKN. Capaian pembelajaran ini bagian dari apa yang harus kita sampaikan kepada para siswa kita. Kemudian muatan pembelajaran, kalau untuk di pembelajaran di SD, SMP dan SMA atau sederajat atau sebutan lainnya, itu dalam bentuk mata pelajaran. Kalau di 2013 kita sudah tahu sendiri bahwa muatan pembelajaran dalam bentuk tematik atau tema-tema tertentu. Kemudian yang ketiga ada beban belajar, terutama alokasi waktu dalam program pembelajaran. Nah, yang kedua adalah kokurikuler. Kokurikuler di sini adalah satu proses pembelajaran wajib di dalam pengembangan di sekolah, bahwa kalau dulu pencapaian pembelajaran 100% itu terdiri dalam hanya proses mapelnya saja. Tetapi di Merdeka, pencapaian pembelajaran terhadap kita mencakup 80% intrakurikuler dan 20% kokurikuler. Artinya, kokurikuler sekarang itu terfokus melalui penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5-nya. Di mana proyek penguatan profil Pancasila ini adalah bagaimana pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengangkat eksplorasi dan atau merumuskan solusi terhadap isu permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya tentang ekstrakurikuler. Nah, ini yang menjadi saat ini masih menjadi polemik, yang masih menjadi bahan bahan apa kali Bu Nina ya, mungkin kita nggak perlu turun ke jalan ya, bahan diskusi lebih lanjut. Walaupun pada dasarnya ini sudah dijawab sendiri oleh pemerintah dengan siaran persnya bahwa Kemendikbudristek pastikan pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah, dan ekstrakurikuler pilihan lain dekat sekolah dan tiap stakeholder. Artinya dengan ini perlu ada keraguan lagi, tetapi mungkin yang diinginkan oleh rekan-rekan yang dari gerakan pramuka dan dari sekolah adalah adanya revisi. Apa kalau kita mau memperbaiki Permendikbud tidak ke MK kali ya, Bu Dokter ya, cukup cukup kita sampaikan mungkin perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan itu kemudian mulai, apalagi Bu Dokter ini kan memiliki jalinan atau jaringan sosial yang cukup luas, mungkin nanti bisa disampaikan juga keresahan-keresahan teman-teman, terutama kita di PIPP. Kalau bisa sih di dalam butir aturan Kemendikbud ini dijadikan ada klausal khusus ya, gitu, bahwa pramuka tetap akan dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib, karena memang pramuka satu-satunya yang bisa memberikan dampak yang luar biasa buat perkembangan anak-anak kita gitu ya, apalagi kemandirian gitu ya, salah satu nilai yang akan menjadi bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, next Bapak Ganta. Ya, nah capaian pembelajaran
tadi kita berbicara bahwa muatan di kurikulum Merdeka ini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di sekolah dasar, sekali lagi kita akan coba sampaikan. Bapak dan Ibu mungkin yang belum mengikuti IKM atau yang belum belum mencoba, karena kemarin kan kita mencoba ya. Sebenarnya pemerintah kemarin menyerahkan, mau nggak? Nih kami menyediakan model IKM berubah, IKM mandiri, IKM berbagi, dan IKM belajar. Jadi mandiri berubah, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mau nggak sih teman-teman para kepala sekolah dasar di seluruh Indonesia untuk mencoba implementasi kurikulum mereka itu dengan diberikan pilihan? Kalaupun enggak ya tetap kita menggunakan 2013 dengan kondisi tertentu atau pasca COVID berkepanjangan. Nah, di dalam IKM atau implementasi kurikulum Merdeka ini kita dikenal dengan namanya fase, di mana fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan terakhir fase F. Nah, di SD, jadi kelas 1-2 ini kita berada di fase A, di mana fase A ini adalah pemerintah memberikan satu instrumen-instrumen atau pengembangan yang akan dicapai bagi siswa di dalam capaian pembelajaran. Artinya, capaian pembelajaran di fase A ini, kalau memang siswa kelas 1 belum sampai kepada tingkat pemahaman, bisa dilanjut kelas 2 atau berjenjang. Misalkan 50% disampaikan capaian pembelajaran itu di kelas 1, sisanya bisa di kelas 2, atau juga siswa yang memiliki pemikiran yang luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus dengan pemikiran yang sangat mampu menerima ataupun menerima satu pembelajaran lebih baik dengan teman-temannya, bisa lebih cepat memahami, itu bisa lebih cepat mencapai akhir fase. Kemudian fase B itu ada kelas 3 dan 4. Nah, yang menjadi satu bahan diskusi kita adanya mata pelajaran kalau untuk dulu, kalau ketika kami diuji cobakan atau kami mengikuti program PSB bahwa kelas 3 itu masih tidak ada IPA, tetapi kelas sekarang sudah ada IPA, ya. Kemudian di fase C kelas 5-6 tentu ini sudah tidak ada lagi perbedaan ya. Ini tinggal melanjutkan. Tapi kalau kelas 3-4 tadi memang kemarin masih ada sedikit perbedaan. Tetapi kalau sekarang kita lihat dari muatan kurikulum saya rasa sekarang tidak ada yang perlu kita risaukan. Nah, untuk lengkapnya kita bisa lihat nanti di halaman www.datadikasmi.com. Di sana sudah ada fasilitas. Berikutnya adalah proyek penguatan profil Pancasila. Disampaikan tadi bahwa ada 6 dimensi nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, jelas kita semua sudah mengenal bahwa dimensi beriman kepada yang Maha Esa dan mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar kritis dan kreatif. Ini sudah tidak asing lagi buat Bapak dan Ibu, buat kita semua, sehingga tidak perlu dijabarkan, hanya kembali kita merefresh diri kita. Ini bisa kita lihat di puslap ini, mengenai proyek penguatan Pancasila. Sedikit tentang proyek kelima ini, kebetulan kami dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk mencoba mengaktualisasikan pengalaman kami, praktik baik kami, dijadikan satu bahan tulisan dan untuk dibagikan dan di-share kepada teman-teman. Walaupun sekarang luar biasa, sekarang jumlah modul-modul kelima yang ada di PMN sangat banyak dan kita tinggal melihat dan menontonnya. Kenyang itu. Mungkin kopi Bapak itu 2 lagi tadi kopi ya kan? Iya. Pak, mana kopi tadi, Mak? Di situ di atas meja. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Tina dalam awal perjumpaan kita bahwa informasi umum ataupun hal-hal yang hangat untuk kita diskusikan, gitu kan. Yang pertama adalah tahun 2024-2025 semua sekolah menggunakan kurikulum nasional. Artinya memang tidak boleh memilih.
Kalau 2021, 2022, 2023 sekolah diberikan hak untuk memilih, tapi mulai 2024 tidak ada pilihan, harus dilaksanakan. Artinya ketika Bapak Ibu pas sekolah di PMM ini bisa dilihat tentang kasus bagaimana keikutsertaan Bapak Ibu di IKM dan PSP, tapi sekarang semuanya hilang, tidak ada lagi IKM mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri atau PSP. 2024, 2025 semua status sekolah sama, bahwa sekolah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi ada keterangannya mungkin di tahun ini bahwa contoh kami kurikulum merdeka berasal dari PSP, lain ada yang berasal dari IKM mandiri, berbagi dan mandiri belajar, berbagi dan berubah atau berbagi. Jadi bukan kurikulum nasional ya, namanya tetap kurikulum merdeka ya. Walaupun memang ada beberapa pihak-pihak itu, oh ini kok namanya kurikulum merdeka, tetapi secara aturan main di dalam Permendikbud dari kenapa ada yang sampai bilang kurikulum 2004 tahun 14 ini bahwa namanya adalah kurikulum merdeka. Kemudian nama dokumen kurikulum merdeka. Nah ini mengenai dokumen kalau kita lihat setiap sekolah itu 2013 dengan KTSP-nya, kemudian kemarin itu merdeka yang mulai diuji cobakan dalam bentuk pilihan itu menggunakan KTSP-nya. Nah sekarang menjadi kurikulum satuan pendidikan, artinya kurikulum sekolah dasar itu sendiri, operasionalnya dihilangkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang dulu harus dirumuskan sebelum ATP, sekarang TP ini menjadi bagian ATP. Artinya ketika capaian pembelajaran kita sudah dapatkan dari kementerian, kita kembangkan menjadi ATP. Ini kalau dulu adalah silabus ya. Gitu. Nah ATP ini di dalamnya menyangkut tentang TP. Kemudian bahwa mapel bahasa Inggris, kalau di dalam uji coba implementasi ataupun IKM yang ditawarkan kemarin, itu sudah menjadi bagian pembelajaran dari kelas 1. Tetapi ini akan di kurikulum merdeka sesuai dengan Permendikbud ini dimulai dari kelas 3. Nah, kalaupun memang tidak ada guru bahasa Inggris sekolah tersebut, maka pemerintah berkewajiban melatih guru kelas untuk menjadi guru mapel bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Ganten. Ya. Nah, ini informasi selanjutnya adanya perbaharuan dalam pelaksanaan kelima. Nah, pembaharuan apa yang ada dalam pelaksanaan kelima, tentu saja saya tidak bisa menyampaikan begitu banyak karena juga kita juga belum memahami pembaharuan apa sih yang sebenarnya. Saya juga mau ngomong apa ya pembaharuan itu. Kenapa? P5 yang kami laksanakan juga adalah sesuatu yang bersifat tidak mutlak gitu kan. Ada pesan-pesan. Kenapa kreativitas itu dikembalikan kepada para kepala sekolah? Jangan posisi sekarang. Kenapa? Ada rambu-rambu. Nanti disangka kau ikut bohongan. Jangan sampai begini. Kejadian lagi di masa yang akan datang itu ciri khasnya. Kalau minta kayak gitu jangan coba. Anak-anak ayo praktek memasak padahal tidak belajar proses memasaknya. Kan nilai kita. Apa yang dipasaknya. Misalkan dia memasak sayur capcay lah misalkan. Seminimalnya selesai dulu dia masukkan jawab baru isi. Dari mana prosesnya bagaimana? Tidak ada nilai-nilai penguatan profil Pancasila di dalam. Selesai materi kita udah punya pesan-pesan kan. Kemudian mapel SPDB sosial budaya menjadi pendidikan seni budaya ya. Seni di SD ini ada 4, seni tari, seni musik, seni rupa dan seni teater. Kemudian adanya beberapa perubahan CP karena memang yang kami ketahui bahwa dari BSKP gitu ya, bahwa memang CP itu sampai kemarin terakhir 2023 masih ada beberapa yang disempurnakan, terutama tentang mata pelajaran PKN yang memang sampai 2023 kami juga belum ada pegangan buku khusus anak yang akan diberikan atau yang menjadi bagian proses pembelajaran. Nah, perubahan CP ini mungkin yang lebih memahami adalah teman-teman rekan-rekan pengawas yang kemarin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui UPT, BPGP seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah koordinator proyek yaitu nomor maksimal 12. Nah, ini kalau kami dikembalikan sebenarnya untuk koordinator untuk proyek profil pelajaran Pancasila itu dikembalikan kepada kesiapan kelas. Kalau kemarin pilihan bisa saja satu sekolah ini
melaksanakan tema yang sama untuk kelima, ataupun juga setiap kelas mempelajari tema yang berbeda, apakah gaya hidup berkelanjutan, apakah kewirausahaan ataupun yang lainnya, itu dikembalikan kepada sekolah. Tetapi sekarang sudah ada patokannya. Jadi yang sertifikasi ini mulai ngitung ulang lagi sekarang. Kalau misalkan ada 6 rombel kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, bisa saja fase A temanya kewirausahaan, atau fase A itu mulai dari gaya hidup berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian berlanjut sedikit lagi, karena ini kayaknya kayak slide terakhir. Nah, itu saja yang bisa ditayangkan dalam slide. Tentu saja ini kan sebuah ngopi gitu ya, sebuah diskusi. Saya anggap saja orang yang diminta oleh Bu Nina untuk mewakili Bu Nina dan Pak Dani untuk menyampaikan ini gitu ya. Saya sebenarnya merasa malu kalau disebut sebagai narasumber karena berbagai kekurangan yang saya miliki. Tetapi memang sedikit berbagi saja bahwa pengalaman kami selama 3 tahun di program Sekolah Bergerak ini, penetapan Permendikbud 12 2024 ini adalah kami kembali bagian dari pengembangan kurikulum yang sekarang harus mulai dari nol kembali, memang kalau memang melihat dari tahapan pelaksanaannya. Tetapi kami diberikan keleluasaan bahwa kami bisa melaksanakan itu karena kami sudah menguji cobakan kepada para pribadi kami. Itu saja sedikit bagian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada host dan fasilitator dan juga kepada CEO untuk kita berdiskusi bersama tentang bedah Permendikbud Dikti nomor 12 tahun 2024. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan malah menjadi bingung buat kita dan Bapak dan Ibu menjelang buka ini, karena kita juga sedang lapar mendapatkan penampilan ataupun informasi kita malah menjadi liar. Insya Allah nanti saya berhasil gitu ya, karena salah satu proses pembelajaran baik daring maupun luring, peserta menjadi bingung, termasuk saya juga bingung mau bagaimana anak-anak dekat ke depannya dengan mulainya kembali harus dari nol gitu ya. Nah, ini ada bahan diskusi sebenarnya ya untuk kita yang jelas sedikit nih di luar yang tadi disampaikan melalui melalui slide dan juga baca saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, baik itu semua jenjang SD, SMP, SMA, kebutuhan sekolah untuk memenuhi terutama untuk buku ya, karena bagaimanapun di dalam Permendikbud ini ada klausa, ada butir aturan bahwa memang pemerintah menyediakan segala penunjang untuk kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi kalau kami lihat sekolah ini sebenarnya sekarang cukup tiga ya, mungkin menyediakan fasilitas pendukung utama. Yang pertama ada menyediakan buku teks utama yang biasanya sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu melalui PMM, baik itu disediakan oleh para penerbit, gitu kan. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan adanya CP. Ya, CP itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu membuat CP sendiri dan tidak perlu berkreativitas sendiri. Ada CP ini sudah dipersiapkan pemerintah, kemudian kita kembangkan melalui alur tujuan pembelajaran, gitu ya. Atau kalau dulu dari KIKD menjadi silabus, kalau sekarang dari CP ke KTP. Nah, ketika setelah memahami capaian pembelajaran, merumuskan TP-ATP dan pembelajaran, nah ini kenapa saya penting sampaikan pada teman-teman di lapangan. Sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu risau ya, kalau yang udah biasa buka PMM gitu ya. Dan teman-teman yang apalagi sekarang kembali sebagai kalau
pegawai ya, baik itu ASN maupun non ASN, ini kan harus mengisi RHK gitu kan, rencana harian kerja di PMM, dan guru harus mengisi, paskol harus memberikan penilaian dan observasi. Saya rasa semuanya sudah terfasilitasi di PMM. Kami, saya, Pak Dani, Bu Dr. Nina, dan teman-teman yang memang ya katakanlah sebagai aktivis-aktivis yang selalu ngulik gitu ya, yang selalu ngulik, itu sebenarnya ya tinggal baca, tinggal lihat, hanya kembali kita, apakah kita mau meluangkan diri gitu kan, di tengah kesibukan kita, minimal membuka PMM atau Alex 10 menit ataupun 20 menit gitu ya, untuk mengembangkan itu. Mungkin itu saja dari kami dibilang. saya sebagai pengantar kedua setelah Bu Dr. Nina gitu ya, bukan sebagai narasumber, mohon izin, walaupun tertera narasumber, saya mohon izin karena keterbatasan kami gitu ya, bahwa apa yang kami sampaikan adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memahami apa sih Permendikbud 2024 secara utuh, tidak sepotong-sepotong, walaupun memang sudah kita ketahui bersama, salah satu buktinya adalah keresahan tentang ekstrakurikuler itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan sementara waktu kepada, dan seterusnya kepada penguasa alam PIPP. Meja itu kotor nggak? Banyak nggak Mangga kepada Ibu CEO, fasilitator, dan juga kepada Ibu Ami sebagai host kegiatan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Lanjut. Iya, iya. Ya, Bapak Ibu hebat, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Dudu, yang sangat luar biasa keren ini, bahwa akhirnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu diluncurkan tentunya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia, serta untuk memperkuat keterkaitan pendidikan dengan dunia yang saat ini sedang berkembang ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan hanya, tadi sudah ditekankan sama Pak Dudu, bukan hanya sekedar konten, namun konsep sebagai prasyarat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Tentunya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, dicapai dengan cara memperkuat pengembangan karakter siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan fokus pada siswa, dan juga memberi ruang ya untuk mengembangkan minat dan bakatnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dudu dengan P5-nya itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di sesi tanya jawab ya. Silakan ajukan pertanyaan Bapak Ibu tentang materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu dapat menggunakan kolom chat atau raise hand, gunakan mikrofon dan berkenan membuka kameranya ya untuk bertanya. Pasti ini ibu-ibunya sambil masak nih ya, soalnya ini jam-jam ini persiapan buka puasa. Iya Bu Dokter, persiapan buka puasa. Maka sebelum bertanya mohon perhatikan beberapa hal berikut. Ajukan pertanyaan yang jelas dan ringkas, sebutkan nama Bapak Ibu dan asal daerah Bapak Ibu, karena pasti di sini tuh nggak hanya dari Bogor saja, pasti ada dari luar kota Bogor dan Kabupaten Bogor ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Bu Ami, ada dari Kepulauan Nias. Ada. Oh, ada. Masya Allah, ya hebat. Keren ya PIPB ini, memang keren nih. Silakan Bapak Ibu. Wah, sudah siap ya. Ibu Elis Hasanah. Ada biasanya. Hadir bilang. Kayak kemarin ini nggak ada absen. Ada absen di kolom chat Bu. Dari Batam biasanya aktif tuh, dari Batam, dari Kepulauan Riau. Ada absen di kolom. Oh ini. Terima kasih. Oke. Ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Sri Wildaning sih, wah ini teman saya, ini rekan saya nih Bu Sri Wildan. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Mohon izin, mengapa pembagian capaian pembelajaran CP menggunakan sistem fase bukan kelas? Ya, saya bacakan sekali lagi. Mengapa pembagian capaian pembelajaran CP menggunakan sistem fase bukan kelas? Ya, Pak Dudu ada ya. Saya langsung aja Bu Ami ya.
supaya saya tidak lupa. Baik Bapak dan Ibu, mengapa sih pembagian capaian CP menggunakan simpasi atau kelas? Bapak dan Ibu, sebenarnya kan sekali lagi munculnya aturan Kemendikbud ini dari sebuah proses panjang, selain salah satunya adalah tadi dari PISA gitu kan, dari apa namanya nilai rapor pendidikan banyak sekali, dan salah satu yang utama adalah tentang pandemi yang berkepanjangan gitu. Nah, dilihat dari yang kami dapatkan, kami melaksanakan ini juga pernah muncul pertanyaan ini yang kami dapatkan, kenapa sih nggak kelas ya, kok menggunakan simpasi? Karena memang salah satunya alasan pemerintah adanya satu kesamaan perkembangan psikologis yang tidak begitu jauh antara kelas 1 dan kelas 2 dan seterusnya. Itu salah satu dasarnya adalah dari perkembangan psikologis. Yang kedua, bahwa muatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 1, 2, dan 3 itu memiliki kesamaan kalau di dalam kurikulum 2013 sama dengan kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, artinya yang kami ketahui ya, sepanjang kami ketahui bahwa penggunaan sistem PASE ini adalah diberikan kesempatan lebih luas kepada para peserta didik kita untuk memahami capaian pembelajaran yang dipersiapkan pemerintah atau kompetensi-kompetensi yang dipersiapkan pemerintah, tetapi di dalam jenjang waktu yang cukup, diberikan yang cukup gitu ya. Kenapa? Kalau kita melihat muatan kurikulum sebelumnya, kita lihat misalkan KTSP lebih banyak pengetahuannya. Kemudian kita melihat kurikulum 2013, itu lebih banyak aktivitasnya. Nah, kurikulum ini adalah penyederhanaan, walaupun memang awalnya kami agak kesulitan. Contoh ya, di kelas 1 itu kan anak-anak ini tidak belajar bagaimana dia menulis di udara, bagaimana dia cara menggunakan pensil, itu tidak ada di dalam capaian pembelajaran kan, artinya seperti itu. Tetapi mereka dengan adanya kebijakan pemerintah juga tentang masa transisi PAUD ke SD, jadi mereka itu diharapkan kelas 1 ini kompetensi ini tidak ingin instan dipaksakan gitu ya, tapi diberikan waktu keluasan lebih. Nah, makanya ada istilah bahwa di dalam pelaksanaan kurikulum mereka tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas. Padahal fakta di lapangan ini menjadi satu bagian dilematis bagi teman-teman guru, teman-teman pendidik dengan kami para tenaga pendidikan, contohnya kami kepala sekolah. Makanya di kami memberikan satu kebijakan yang bagaimana kebijakan ini tidak merugikan, atau dalam pembelajaran yang katakanlah mungkin pada ini lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, artinya kita menerapkan setiap perbedaan-perbedaan yang anak miliki dengan satu proses pembelajaran yang bisa sampai kepada mereka. Jadi bukan berarti pembagian fase dan kelas itu menjadi satu bagian yang harus mungkin bahasa sederhananya bahwa anak diberikan kesempatan untuk lebih memahami satu kompetensi sesuai dengan apa yang dia miliki dan apa yang dia mampu, tapi tidak dipadatkan dalam jenjang yang cukup padat gitu ya. Kenapa? CP fase A itu kan sama kelas 1 dan 2, tetapi pengembangan CP inilah yang berbeda. Artinya ada CP-CP yang misalkan nih, dulu kita bicara nih perbedaannya. Dulu kan kalau di matematika kelas 1 mata pelajaran matematik ya, CP 2013 atau KTSP, kelas 1 mungkin di bahasa Indonesia lah membaca 1 sampai 100 kata misalkan. Itu kan dulu seperti dipaksakan untuk mampu ke tahap itu gitu. Tetapi
dengan diberikan keluasan melalui pasif ini diharapkan anak lebih memahami gitu ya, konsep yang ini mungkin dari saya. Mungkin nanti ada tambahan orang-orang yang lebih teman-teman ataupun rekan-rekan yang lebih memahami itu. Kalau pemahaman saya sih pemerintah memberikan waktu yang luasa gitu ya, lebih untuk anak merasa bahwa memahami itu. Yang kedua, sedikit saya juga melebar tentang proses pelaksanaan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di mana ANBK ini kan ada 3 hal poin utama. Yang pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga adalah penilaian lingkungan, ya. Gitu. Artinya bahwa literasi numerasi inilah yang dikembangkan pemerintah, tetapi tidak seperti pengembangan TSP, tidak seperti terlalu banyak proses tapi ini dikembangkan, disempurnakan. Mungkin ini yang perlu yang saya pahami, tapi pendapat ini pendapat yang subjektif tentu saja. Tentu masih ada pendapat-pendapat ahli yang memahami hal itu. Itu mungkin jawaban dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dari CEO atau dari para peserta yang lebih memahami hal itu. Terima kasih. Ya, itu tadi Bu Sri Wildan, ya. Penjelasan dari Bapak Dudu bahwa kenapa tidak kelas ya, jadi fase. Jadi tadi dikatakan bahwa dari perkembangan psikologisnya juga dan untuk diberikan kesempatan yang luas untuk memahami jenjang yang dipersiapkan pemerintah dalam waktu yang cukup. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita lihat kolom chatnya. Sepertinya sudah ini ya. Jam-jam rawan ini boleh. Buka ini. Bu Ami, saya mendaftarkan sedikit boleh? Boleh Ibu, mangga silakan Bu. Bapak dan Ibu, terkait Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini tentu saja tadi sudah dipaparkan secara komprehensif ya oleh Pak Dudu bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita nikmati perubahannya begitu ya. Nah kemudian itu kan jumlah teknisnya atau peraturan teknisnya itu belum kita dapatkan dari pemerintah terkait ekstrakurikuler pramuka begitu. Nah kalau ekstrakurikuler pramuka tentu saja pada saat ini kita baca di media sosial, kemudian di berita-berita ya. Ada banyak pro kontra. Saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sudah ada surat edaran dan sudah ada press release-nya juga dari pihak Kemendikbudristek bahwa sekolah itu masih diperbolehkan untuk menawarkan ekstrakurikuler pramuka. Ya masih boleh ditawarkan. Jadi ditawarkan. Kalau ditawarkan berarti dalam hal ini kita selaku pendidik, selaku guru, selaku pemimpin satuan pendidikan itu tidak boleh memaksakan. Ya, barangkali ada minat bakat anak lain yang tidak ingin ikut pramuka, kita tidak bisa memaksakan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini mengapa menyampaikan surat edaran bahwa kegiatan pramuka itu bukan ditiadakan, ekstrakurikuler itu tetap diadakan, tetapi ditawarkan dengan ekskul yang lain. Seperti misalnya apabila ada siswa kita, peserta didik kita yang punya bakat di bidang seni, misalnya di ekstrakurikuler angklung, begitu ya. Itu juga perlu kita tawarkan kepada siswa yang minat bakatnya ke angklung. Atau misalnya ke degungnya dulu kita ada degung Sunda, begitu ya. Itu juga sudah mulai terkikis tuh dari budaya-budaya nilai-nilai pendidikan kita di sekolah. Dan sudah banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mempunyai sarana prasarana degung, begitu, padahal itu adalah baik untuk meningkatkan pengetahuan budaya Sunda misalnya kalau untuk di Jawa Barat, atau ekstrakurikuler lain. Jadi pramuka itu bukan pilihan satu-satunya yang wajib,
keadaannya, posisinya atau statusnya itu setara dengan pilihan-pilihan ekskul yang lain. Jadi peserta didik boleh memilih. Nah, tugas kita selaku insan pendidik adalah memfasilitasi itu. Ya barangkali saja di sekolah kita ada anak-anak yang minat bakatnya adalah ke olahraga, ya kita harus kembangkan olahraganya. Kita buat ekstrakurikuler apa yang memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan bakatnya di olahraga, di kesenian, di pramuka. Jadi itu bukan satu-satunya. Ingat bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang betul-betul kita menghamba kepada peserta didik, kepada murid, ya. Jadi minat bakatnya perlu dikembangkan, potensinya perlu kita maksimalkan, dan kita guru hanya sebagai fasilitator. Jika anak tidak ada yang ingin pramuka, ya tidak bisa kita paksakan untuk ikut pramuka. Jadi kasih pilihan berbagai macam ekstrakurikuler sehingga minat bakatnya bisa dikembangkan secara optimal. Barangkali itu ya Pak Dudu, jadi kita tidak perlu ada perlawanan turun ke jalan yang resistensi terhadap keputusan ekstrakurikuler kepramukaan, tapi kita juga perlu kritis ya terhadap apa saja yang solusi ke depan yang perlu kita kembangkan di sekolah. Barangkali yang tidak punya alat degung bisa kita proposalkan kepada Satpras agar kita bisa mendapatkan fasilitas degung begitu ya, angklung. Yang tidak punya angklung silahkan diusulkan. Yang tidak punya sarana olahraga, barangkali ada minat bakat anak kita yang di olahraga, itu juga perlu kita usulkan kepada pemerintah sehingga berbagai macam variasi ekstrakurikuler itu bisa kita kembangkan di sekolah. Begitu ya Bapak dan Ibu, itu yang untuk ekstrakurikuler di sekolah. Sedikit saja Bu Ami, terima kasih. Ya Ibu, hatur nuhun Bu Dr. Mina Krisna. Itu tadi penjelasan hebat ya dari Ibu Dr. Mina dan juga Pak Dudu. Bagaimana ada lagi sebelum kita beranjak ke kuis ya? Di chat Bu. Ya, coba kita lihat di chat. Ada Ibu Yuliana Hanajaya. Izin bertanya untuk P5, bagaimana supaya lebih efektif karena seringkali terdapat siswa yang tidak aktif. Sebenarnya tidak hanya P5 di KBM lain juga biasa ada, tetapi karena P5 waktunya panjang, sehingga dalam pengamatan saya, jadi sangat terlihat anak yang pasif atau kurang terlibat dan hanya nimbrung di akhir saja. Terima kasih. Ya, Kak Dudu, mangga. Baik Punten, ini saya tadi agak terlempar mungkin sinyal juga atau bagaimana, yang jelas tadi saya menyimak memang yang disampaikan Bu Dokter sebelum menjawab pertanyaan yang tentang kelima ya. Ya tadi masalah ekstrakurikuler, artinya memang wajib di sini bukan berarti wajib yang harus diikutkan, tetapi di sini ada memang diberikan pilihan dan pengembangan lain. Tetapi kalau memang di daerah-daerah tertentu ataupun kami kalau untuk SD ya, khusus untuk SD, memang satu-satunya yang memang bisa secara diikuti secara penuh dan banyak peserta itu memang pramuka. Tetapi memang kami memberikan pilihan bahwa kami ya para peserta didik kami untuk dia ingin apa nih, mau dibaca tulis Quran, apa sebagai ahli tahfiz atau dan lain-lain, itu juga difasilitasi. Mungkin seperti itu ya pemahaman kami. Nah selanjutnya mengenai P5, memang P5 ini tadi juga saya kurang jelas karena memang sinyalnya atau gimana, ini agak nut-nutan. Yang jelas P5 ini sebenarnya kan mengaktifkan semua potensi yang dimiliki oleh para peserta didik, tetapi guru sebagai fasilitator ini wajib mendampingi. Artinya kan beda kalau guru sebagai subjek gitu ya, guru sebagai hanya mendampingi saja. Jadi diberikan seluas-luasnya kepada para peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Contoh, menimbulkan nilai-nilai profil Pancasila, tadi ada kemandirian, ada ketakwaan, beriman dan bertakwa, dan seterusnya.
Tetapi kalau memang ada beberapa ataupun siswa atau para peserta didik kita yang memang tadi cenderung ya kecenderungannya tidak ingin apa ya bergabung ataupun juga mengembangkan, nah ini menjadi bagian dari tugas guru sebagai fasilitator. Bagaimana nih anak yang pendiam ini harus kita mau atau yang acuh tak acuh atau yang tadi beberapa yang asik dengan lingkungannya sendiri gitu ya, mampu kita tarik mereka atau mampu kita jadikan mereka sebagai siswa-siswa yang mampu menimbulkan kreativitas bakat mereka dan juga bisa memberikan pemahaman tentang nilai-nilai pemahaman nilai-nilai profil Pancasila itu sendiri. Mungkin itu yang saya dengar karena memang mohon maaf ini sinyalnya saya sudah perangkat yang lain tapi tetap seperti ini. Mungkin begitu Bu Dokter, mungkin ada tambahan juga. Sinyal mungkin Bu Ami. Aduh, iya. Di chat lagi ada pertanyaan berikutnya. Baiklah, ada pertanyaan selanjutnya. Wah, sangat antusias sekali ya. Bu Ami, bagaimana? Pantau jamnya ya, sudah jam 17 ini. Iya, ini satu kali lagi Bu ya. Satu kali pertanyaan. Bagaimana jika ada siswa ketika fase 3 kelas 6 masih belum memenuhi CP? Apakah diluluskan atau seperti apa solusinya? Nah, ini memang dilematis ya. Memang dilematis, tetapi bagaimanapun ini kami kan tadi sudah menyampaikan. Kita di sekolah dititipkan berbagai anak yang memiliki potensi-potensi, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Memiliki ya kita tidak maafkan juga kekurangan, tapi mereka membutuhkan lebih perhatian kita lebih khusus. Contoh, kalau kita berbicara tentang kuantitas atau tentang kualitas, tentang grade, tentang nilai 7, nilai 8 bagi anak yang memiliki perkembangan rata-rata fase yang sama itu tidak akan begitu berbeda dengan anak-anak yang perkembangannya berbeda atau kurang gitu di dalam memenuhi perkembangan fase itu sendiri. Sehingga salah satu kewajiban kita sebagai pendidik di sekolah dasar, bagaimanapun ketika siswa kelas 6 ini belum memenuhi capaian pembelajaran yang dimintakan oleh pemerintah, harus kita luluskan, tetapi dengan diberikan satu proses kalau dulu pengayaan kan ya, perbaikan pengayaan, remedial lah seperti itu. Tetapi kalau untuk di kelas 6 ini kita sampaikan gitu ya kepada para peserta kita yang memang harus lulus. Kenapa? Karena kalau memang mereka tetap tidak kita lanjutkan ke jenjang berikutnya atau tetap di sekolah dasar, bagaimanapun kita memberikan kesempatan mereka untuk berkembangnya di mana anak ini. Kita nggak tahu anak ini berkembang pesatnya apakah di fase A, fase B, fase C, atau di fase D, di SMP dan seterusnya. Sehingga sekali lagi bagaimanapun solusinya kita memberikan kesempatan anak itu ke jenjang berikutnya. Kemudian ini saya langsung aja karena waktu kita ya, Bu Ami ini ada juga di ini anak-anak yang stasiun sekolah sudah harus. Nah ini terakhir ini di chat lagi juga ada kelima berpresentasi bukan pada hasil tapi pada proses. Betul. Jadi kelima ini, Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin menampilkan rapor kelima, tapi kayaknya memang diskusi kita memang kalau waktu sedikit ini tidak akan berkembang begitu luas, bahwa nanti di dalam proses pelaksanaan P5 itu bukan kuantitas, tapi bukan kualitas, tetapi kuantitas, atau nilainya bukan berarti angka, tetapi nilai yang berupa perkembangan fase setiap para peserta didik. Artinya bukan produk, tapi proses. Kan dalam pemahaman kita selama ini bahwa ketika ada proyek pasti menghasilkan produk. Bisa menghasilkan misalkan ini dari dari pisang
menjadi pisang goreng, menjadi selai goreng dan seterusnya. Tetapi di sini bagaimana dari pisang secara proses, dia tahu pisang itu bagaimana nanamnya, dari mana prosesnya, bagaimana dengan melihat buah pisang dengan pohon pisang bisa bersyukur pada Tuhannya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tetapi untuk membangkitkan anak-anak yang pasif secara konkret, sekali lagi kita harus mampu masuk ke dunianya anak-anak, gitu ya. Kita harus menjadi bagian dari dunia anak-anak. Walaupun memang di SD, di sini kita adalah among, beda dengan di SMP, gitu ya. Kita masih mengamung, kita masih mendampingi. Tetapi amung ini adalah yang bersifat bagaimana kita bisa masuk di dunianya. Itu saja. Tambahnya mungkin ada dari Bu Dokter. Punten Bapak Ibu, melihat waktu sudah pukul 17:16 ya. Sepertinya tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Punten ya, karena kita akan mengakhiri Zoom ini di pukul 17:30 ya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ya sesi tanya jawab. Nah, sekarang beranjak ke sesi kuis. Karena sudah kami siapkan, tim sudah kita siapkan ya. Silakan untuk Ibu Roska Kusuma untuk mempersiapkan kuisnya. Suara saya terdengar nggak Bu Roska? Ya, terdengar Bu Roska. Silakan. Selamat sore Bu. Assalamualaikum Ibu Dr. Lina Krisna. Waalaikumsalam Bu Rosa. Assalamualaikum Bapak Narsu, Pak Dudu. Iya. Langsung saja Ibu ya. Kali ini saya akan membagikan kuis satu saja. Nanti pemenangnya akan mendapatkan pulsa. Betul Pak Dani? Iya, betul. Oke, siap. Siap ya Ibu dan Bapak ya. Sebutkan 3 perubahan dalam Permendikbud 12 tahun 2024. Sekali lagi ya. Sebutkan 3 perubahan dalam Permendikbud 12 tahun 2024. Ya. Siapa yang bisa? Silakan, Kaisan, Bapak Ibu. Open mic aja siapa yang mau jawab? Open mic, semuanya open mic, boleh. Kan dapat hadiah pulsa ya, langsung hari ini juga dikirim. Ayo yang mau jawab, open mic aja langsung. Ayo silakan. Sekali lagi saya ulangi ya. Sebutkan 3 perubahan. Siap Bu Nina, saya jawab. Saya jawab ya, Mustika. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mustika, Kota Bogor, penggemar berat PIP Bogor. Nina. Masya Allah. Ya, perubahannya adanya perubahan CP. Adanya pembaruan dalam pelaksanaan P5. Kemudian tadi mapel SBDP untuk SD menjadi seni budaya. Ya betul sekali Bu. Betul sekali. Selamat Ibu. Penggemar berat PIP hadir. Ya, Ibu langsung chatnya langsung diberikan kepada di grup ya Bu ya. Nanti langsung ya, tolong di chat ya di grup ya. Ya, Bu Nina, halo. Ya, nanti untuk THR ya. THR. Sambil masak Bun. Masya Allah keren Bu, sambil masak kami jawab soal. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Bu Rosa. Ya, tetap semangat ya. Sama Ibu, selamat sore. Terima kasih Bu Rosa. Sore. Ya, Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu hebat melihat waktu ya. Alhamdulillah serangkaian acara sudah kita laksanakan pada sore hari ini dengan lancar. Ya, demikian tadi pemaparan yang sangat menarik dari narasumber kita, Bapak Dudu Kurniadi MPD, tentang Permendikbud nomor 12 tahun 2024 menuju kurikulum Merdeka Serentak. Semoga pemaparan beliau bisa menambah wawasan kita tentang Permendikbud terbaru ini sehingga lebih sigap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing ya. Oh iya, sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu berikan umpan balik 1 atau 3 kata di kolom chat tentang materi hari ini. Silakan Bapak Ibu.
Umpan Umpan balik saya, umpan balik saya mau berupa pantun boleh ya? Boleh Bu, boleh silakan. Tadi soalnya Bu Ami udah kasih pantun. Ini saya mau kasih pantun umpan baliknya nih. Nanti bikin lu umpan balikmu chattingan. Tolong direspon dengan cakep gitu ya. Bukan, bikin situ umpan balikmu. Apa jalan-jalan ke Eka Lokasari. Membawa anak belanja lebaran. Narasumber Pak Dudu Kurniadi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Amin. Iya. Oke, cakep Bu. Iya, ini umpan balik yang sangat luar biasa dari Bu Dr. Nina ya. Di kolom chat juga Pak Agus mengucapkan luar biasa Bu Yuliana, terima kasih. Kemudian Bu siapa ini Bu Hana Jaya makin paham, mantap ya, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Terima kasih atas pemaparan narasumber sehingga menambah pengetahuan bagi kami ya. Materi dari narsum sangat menginspirasi dan bermanfaat, masya Allah, luar biasa, keren abis materinya, menggigit. Wah ini menggigit, ini kayaknya